Hello everyone, nice to see you again in this English time. I hope that everything is okay with you at home. Today we will study the new topic that is conditional sentences. In here we will focus more on if type 1. But what is meant by if type 1? If tipe pertama ini pengandaian yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi ini berandai-andai ya, tetapi mungkin terjadi di masa depan. Maksudnya bagaimana? Nah, silakan cek contoh berikut ini. Pada kalimat, if I study hard, I will get good grades. Seandainya saya belajar dengan giat, saya akan mendapat nilai bagus. Nah, mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah saya akan mendapatkan nilai yang bagus? Nah, ini mungkin saja terjadi apabila syaratnya yaitu belajar dengan giat itu terpenuhi. Itulah yang dimaksud dengan pengandaian yang mungkin terjadi. Berikutnya, if he comes on time, he will meet the director. Jika dia datang tepat waktu, dia akan bertemu dengan direktur. Apakah hal ini mungkin terjadi? Apakah dia akan bertemu dengan direkturnya? Hal ini bisa saja terjadi apabila syaratnya yaitu datang tepat waktu ini terpenuhi. Maka inilah yang disebut dengan pengandaian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Lalu bagaimanakah pola kalimatnya? Ini adalah pola kalimat if tipe pertama, yaitu if plus subject plus verb 1, koma, subject, will plus verb 1. Nah, yang if ini disebut if clause, lalu yang ada will-nya itu disebut result atau hasilnya. Nah, kita sudah memasukkan kedua contoh tadi ya, ada di sini. Mereka sudah memenuhi pola dari if tadi ya. Nah, untuk if ini selalu diikuti subjek dan verb 1. Sementara untuk bagian result itu selalu subjek diikuti will diikuti verb 1. Tidak bisa dicampur ya. Ini harus sudah punya pasangannya masing-masing, tidak boleh ganti-ganti pasangan ya. Jadi tidak bisa kok if lalu subjek lalu ditambah will, itu tidak bisa ya. Lalu apakah if clause ini selalu ada di depan? Nah, ternyata tidak ya. Ternyata if clause boleh ditaruh di bagian depan ataupun di bagian kedua. Nah, ini. If I study hard, I will get good grades. I will get good grades if I study hard. Keduanya maknanya sama, hanya letak if-nya saja yang diubah ya. Nah, kalian perhatikan untuk if, nah kelompok if ini kalau dipindah ya semuanya harus dipindah ya. Ini jadi kelompoknya if ya harus dipindah semuanya, subjek, verb-nya dipindah ya. Begitu juga dengan yang kedua. If he comes on time, he will meet the director. Nah, he will meet the director if he comes on time. Kedua kalimat ini juga artinya sama. Nah, perhatikan untuk if yang tadinya, if clause yang tadinya di depan, dia dipindahkan di bagian belakang. Tetapi ini juga harus satu kelompok ya. Tidak boleh dipisah-pisah ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh yang pertama itu I kok study, lalu yang he kok itu ada comes. Nah, di sini kalian perhatikan subjeknya. Untuk I, nah itu adalah orang pertama, maka verb-nya verb 1 tanpa tambahan apapun. Tetapi untuk he ini ada temannya yaitu he, she, it. Nah, itu perlu bantuan yaitu verb-nya ditambah s ya. Jadi di sini he comes. Oke. Mudah ya. Oke, now it's time to practice.
Change the words in brackets into suitable if type 1 pattern. Kalian tulis kembali kalimatnya dan ubahlah kata kerja yang di dalam kurung sesuaikan dengan pola kalimat if tipe 1 tadi ya. Hati-hati subjeknya siapa. Oke? Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jadi yang dimaksud dengan if tipe 1 adalah kalimat pengandaian yang mungkin terjadi di masa depan. Mungkin bertanya ya, loh ini kok belajar berandai-andai? Nah, boleh saja kita berandai-andai ya, asalkan kita melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Supaya apa? Supaya hal itu tidak hanya berhenti menjadi pengandaian saja ya. Okay, so that's our lesson for today. Then I'll see you again on the next time. Goodbye.